Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvina Fahrudin, Ketua Kelompok dari Kelompok 3 Mata Kuliah Program Komputer Kelas A. Di sini kami dari Kelompok 3 akan menjelaskan tentang laporan Google Slide, ada flowchart, ilustrasi, dan juga playing dari hasil coding kami. Sebelum ke penjelasan selanjutnya, mari kita perkenalkan dari Kelompok 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan laporan yang berupa Google Slide yang berisikan pendahuluan. Pendahuluan sendiri berisikan latar belakang pembuatan aplikasi dari kelompok kami. Untuk yang pertama, peserta didik membutuhkan teknologi untuk mengikuti perkembangan iptek. Berjalan dengan perkembangan zaman, iptek juga akan mengalami perkembangan secara cepat. Jadi untuk bidang pendidikan juga harus mengikuti perkembangan iptek sendiri agar tidak tertinggal dari perkembangan zaman. Untuk yang kedua, peserta didik membutuhkan media pembelajaran yang interaktif. Dari pembelajaran sebelumnya, kami melihat guru masih menggunakan pembelajaran konvensional yang hanya terpaku pada buku dan papan tulis dan lainnya. Untuk yang ketiga, peserta didik yang cenderung menggunakan gadget daripada buku dalam kegiatan belajar. Bisa dilihat, para siswa banyak yang menggunakan gadget untuk mencari informasi atau mencari materi, khususnya di internet, daripada di buku. Untuk yang keempat, guru dituntut memahami teknologi untuk melakukan pembelajaran online pada tahun lalu. Pada tahun lalu ada pandemi yang mengharuskan pembelajaran di Indonesia dilakukan secara online. Jadi guru dan siswa dituntut untuk memahami teknologi agar pembelajaran online berjalan secara lancar. Untuk yang terakhir, peserta didik sulit memahami materi geometri transformasi secara maksimal. Di sini kita lihat dari para siswa belum bisa memahami materi geometri transformasi secara maksimal karena masih ada kebingungan pada perhitungan rumus dan juga grafik. Untuk yang selanjutnya yaitu masalah. Yang pertama, ada model pembelajaran yang tidak sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik merasa bosan. Jadi yang kita lihat dari para siswa, model pembelajaran yang diberikan dari guru sangat tidak sesuai untuk materi geometri transformasi yang membuat para siswa menjadi bosan dan berakhir siswa tidak memahami konsep dari materi tersebut. Untuk yang kedua, peserta didik kesulitan memvisualisasikan materi transformasi geometri atau transitif geometri. Dari materi transformasi geometri sendiri ada visualisasi atau gambar yang dilihat dari peserta didik juga sangat kesulitan jika digambar melalui papan tulis. Jadi kita membuat inovasi untuk memudahkan siswa agar bisa langsung melihat perhitungan dari rumus langsung ke hasil gambar grafis tersebut. Untuk yang terakhir, banyaknya miskonsepsi yang dialami peserta didik. Di sini juga bisa dilihat para siswa sangat tidak memahami konsep dari transformasi geometri yang dikarenakan pembelajaran yang diberikan guru dan juga banyak siswa yang mungkin memiliki kemampuan sedikit rendah dan tidak langsung memahami konsep dari materi tersebut. Yang selanjutnya yaitu pembagian tugas. Pada bagian ini pembagian tugas kami menggunakan Trello. Untuk pembagian tugasnya ada tugas laporan berupa Google Slide, ada tugas rekaman laporan pada pertemuan 4, pertemuan 5, dan juga 6, dan juga 7. Ada tugas coding dan juga pembagian tugas untuk memenuhi ujian tengah semester. Di sini bisa dilihat untuk pembagian tugas dari kelompok 3 pada aplikasi Trello. Untuk di sini to do yaitu menunjukkan bahwa tugas yang
masih ditugaskan atau yang belum dikerjakan. Untuk yang doing itu tugas yang masih dikerjakan, dan untuk yang done yaitu tugas yang sudah dikerjakan atau sudah selesai dikerjakan. Di sini bisa dilihat untuk pembagiannya, setiap anggota memiliki pembagian tugasnya masing-masing dan juga kita beri deadline-nya masing-masing. Untuk yang selanjutnya yaitu penjelasan flowchart yang akan dijelaskan oleh Alfianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari kelompok kami. Nah, untuk yang pertama ada start. Menggunakan oval ini untuk start dan stop. Lalu di bawah start ada definisi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Itu merupakan tampilan dari program kami, yaitu berupa definisi, translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi, atau sedikit pengertian mengenai materi tersebut. Lalu kita ada input pilihan. Input pilihannya yaitu ada yang pertama translasi. Di sini ada lambang decision atau pilihan, dan ini bisa dipilih yes atau no. Jika yes, kita ke materi translasi. Sedikit ringkasan tentang materi translasi, lalu kita bisa memakai kalkulator dengan memasukkan X, Y, A, dan B. Lalu untuk bisa menghasilkan hasil dan grafik, kita ada melalui rumus ini, rumus yang ada di sini. Lalu bisa memunculkan hasil dan grafik dari translasi yang akan ditransformasikan. Lalu jika kita milih no, kita ke refleksi. Nah, setelah di refleksi ini, jika kita pilih yes, kita akan ke materi refleksi. Sedikit ringkasan tentang materi refleksi, lalu kita memasukkan rumus ya. Kita input rumus, ini tuh lambang input ya. Kita input rumus 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, jika kita ke rumus yang pertama, ada refleksi terhadap sumbu min X. Di sini ada decision ya. Decision ini bisa yes atau no. Jika yes, rumus ini untuk bisa menghasilkan hasil dan grafik dari rumus itu, kita masukkan X dan Y. Lalu X dan Y itu melalui rumus ini bisa menghasilkan hasil dan grafik. Lalu jika kita no, kita pergi ke refleksi terhadap sumbu min Y. Nah, supaya menghasilkan grafik, kita masukkan X dan Y melalui rumus ini, rumus yang tertera di sini. Nah, jika kita pilih no, kita ke refleksi terhadap garis Y sama dengan X. Untuk bisa menghasilkan hasil dan grafik, kita masukkan X dan Y lalu menggunakan rumus ini. Jika kita memilih no, kita ke refleksi terhadap garis Y sama dengan min X. Jika kita memilih yes, kita akan diarahkan untuk memasukkan X dan Y, lalu melalui rumus ini bisa dihasilkan grafik yang sesuai dengan rumus tersebut. Lalu jika kita memilih no, kita akan ke refleksi terhadap garis X sama dengan H. Nah, agar X sama dengan H ini menjadi hasil dan grafik, kita masukkan X, Y melalui rumus ini. Menggunakan rumus ini lalu akan menghasilkan transformasi geometri yang diinginkan. Lalu jika kita pilih no, kita beralih ke rumus refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Jika kita pilih yes, maka kita input X dan Y melalui rumus ini akan menghasilkan hasil dan grafik. Nah, lalu jika kita pilih no, kita akan kembali ke input rumus tadi. Nah, kalau kita memilih no dari refleksi, kita akan pergi ke rotasi. Nah, di rotasi ini juga ada materi atau ringkasan sedikit tentang apa sih itu rotasi. Nah, terus di sini juga ada 6 rumus. Jadi seperti yang refleksi tadi, kita ada 6 rumus yang harus dimasukkan untuk materi rotasi. Nah, rumus jika kita milih rumus yang pertama itu rotasi 90 derajat dengan pusat A, B. Nah, kita diminta untuk memasukkan A, B, X, Y jika milih yes.
Kalau kita sudah memasukkan A, B, X, Y, kita akan memunculkan hasil dan grafik menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini kita akan bisa munculkan hasil. Nah, terus untuk jika kita pilih no, kita akan beralih ke rumus 2, yaitu rotasi 180 derajat dengan pusat A, B. Nah, jika kita memilih yes, kita disuruh untuk memasukkan A, B, X, dan Y. Melalui rumus ini, kita akan bisa menghasilkan grafik dari rumus kedua. Nah, untuk rumus ketiga, jika kita pilih no, untuk rumus ketiga, ada rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat A, B. Jika kita pilih yes, kita bisa memasukkan A, B, X, dan Y. Melalui rumus ini, kita bisa menghasilkan grafik transformasi yang diinginkan oleh player. Untuk rumus keempat, yaitu rotasi sebesar 90 derajat dengan pusat 0,0. Jika kita memilih yes, kita akan memasukkan A, B, X, Y seperti yang lain. Lalu melalui rumus ini kita bisa menghasilkan grafik yang akan menjadi hasil dari rumus keempat. Nah, untuk rumus kelima, jika kita memilih no, untuk rumus kelima yaitu rotasi 180 derajat dengan pusat 0,0. Nah, jika kita memilih yes, kita akan disuruh untuk masukkan A, B, X, Y seperti yang lain. Lalu melalui rumus ini kita bisa menghasilkan hasil dan grafik dari rumus kelima. Jika kita memilih no, kita akan diarahkan ke rotasi sebesar minus 90 derajat dengan pusat 0,0, yang mana ini adalah rumus 6. Nah, untuk rumus 6 ini seperti biasa kita masukkan A, B, X, Y seperti yang lain. Lalu melalui rumus ini kita dapat menghasilkan hasil dan grafik yang kita inginkan. Nah, kalau pada rotasi kita memilih no, kita akan diarahkan ke dilatasi. Nah, ke dilatasi ini jika kita memilih yes, kita tentunya akan mendapat materi ringkasan sedikit tentang apa sih itu dilatasi. Lalu kita akan diarahkan untuk memasukkan X, Y, K, A, B, dan melalui rumus ini kita akan bisa munculkan hasil dan grafik dari transformasi dilatasi. Lalu jika kita pilih no, kita akan diarahkan ke latihan soal. Jadi di latihan soal itu kita ada 12 soal. Nah, untuk setelah kita diarahkan ke latihan soal, kita ada berapa latihan soal, lalu kita disuruh untuk input jawaban. Lalu jika semua jawaban itu benar, maka jika kita bisa menjawab 12 soal tersebut, jika yes, kita ke perhitungan skor. Jika no, kita akan diarahkan kayak di mana sih soal yang salah, yang benar gitu. Nah, terus habis gitu, setelah kita perhitungan skor, kita ada skor yang menjadi hasil nantinya. Lalu di sini ada decision, yaitu retry. Kalau misal kalian ingin mengulang, kalian akan mengulang lagi soal itu dari awal. Namun jika tidak, maka aplikasi ini sudah stop. Maka aplikasi ini sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Poppy Oktaliana akan menjelaskan mengenai ilustrasi program yang telah kami rancang. Nah, aplikasi yang kami rancang ini berbasis Android dan berupa seperti kalkulator. Pada aplikasi ini nantinya akan berisikan definisi dan materi-materi dari transformasi geometri. Salah satu antara lain ada translasi, rotasi, refleksi, dan dilatasi. Nah, bukan hanya itu, aplikasi ini nantinya akan memberikan player atau siswa sebuah visualisasi dari masalah transformasi geometri yang mereka hadapi, dan di sini juga terdapat latihan soal untuk mengetes pemahaman dari siswa itu sendiri. Selanjutnya, ilustrasi program komputer yang nantinya akan kami lakukan adalah seperti ini ilustrasinya. Yang pertama, sebelum menuju ke ilustrasi, goals kami di sini adalah memahamkan konsep setelah siswa menggunakan aplikasi ini dan membantu menyelesaikan permasalahan transformasi geometri beserta dengan visualisasinya.
Nah, di sini garis besar dari ilustrasi aplikasi yang kami usung adalah seperti ini. Jadi saat dibuka nanti aplikasinya berbasis Android dan dia memiliki 5 menu, diantaranya 4 menu materi dan 1 menu latihan. Materi di sini yang pertama ada translasi, lalu ada refleksi, rotasi, dan juga dilatasi. Nah, nanti untuk yang terakhir ada latihan soal. Dan jika player atau siswa memilih salah satu menu, misalkan menu pertama yaitu translasi, maka akan dihadapkan dengan seperti ini, dengan tampilan seperti ini, di mana nanti di kotak hitam ini adalah judulnya translasi, di kotak putih ini nanti akan ada sedikit materi penjelasan mengenai translasi, lalu di sini ada kolom search, di mana player dapat mengisikan apa saja yang diketahui dari permasalahan transformasi geometri ke kolom search ini. Setelah di search, kan ada perintah juga di atasnya. Nah, setelah di search nantinya akan muncul hasil seperti ini, yaitu ini hasil dari transformasi geometrinya, penghitungan hasil dari transformasi geometrinya, dan juga ada visualisasinya di bawahnya, seperti itu. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Kita masuk ke codingan, Google Colab, kemudian kita play. Kemudian muncul definisi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kemudian kita enter untuk menuju ke menu utama. Kemudian kita pilih translasi. Kemudian kita masukkan nilai X-nya, Z, dan masukkan nilai A dan B. Kemudian akan memunculkan titik awal, vektor translasi, dan titik akhirnya. Kemudian kembali lagi ke menu utama, kita pilih ke menu kedua yaitu rotasi. Di rotasi ini terdapat beberapa rumus, kita pilih salah satu. Misal kita pilih ke rumus yang keempat. Kemudian kita menentukan titik X-nya, kita masukkan nilai X-nya yaitu misal 3, Y-nya 1. Nanti akan memunculkan titik awal dan titik akhirnya. Kita bisa kembali ke semula lagi, kita tekan enter. Jika ingin memilih rumus yang lain, bisa dipilih antara opsi 1 sampai 6. Kalau tidak, langsung kita tekan nomor 7 untuk kembali ke menu utama. Selanjutnya kita menu utama pilih ke yang refleksi, yang nomor 3. Begitu juga refleksi, di sini refleksi ada beberapa rumus. Kita pilih salah satu. Contohnya rumus refleksi yang kelima. Kemudian kita masukkan nilai X dan Y-nya. Setelah dimasukkan nilai X dan Y-nya, akan memunculkan titik awalnya dan juga titik akhirnya. Kita tekan enter untuk kembali ke menu yang tadi. Kalau sudah selesai ingin lanjut ke menu yang lain, kita bisa pilih nomor 7. Selanjutnya, misal kita ingin memilih menu dilatasi, maka kita masukkan angka 4 ke kolom aksi. Selanjutnya kita masukkan nilai X dan Y yang akan kita transformasikan. Misalkan X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 4 dengan skalanya yaitu 2.
Nah, untuk titik pusatnya, misalkan kita pilih titik pusat 5,6. Nanti akan keluar hasilnya 1,2. Nah, selanjutnya kita pilih menu utama lagi. Apa yang akan kita masukkan? Misalkan kita ingin mengerjakan latihan soal, maka kita masukkan angka 5 pada kolom aksi. Nah, selanjutnya kita jawab soalnya dengan 4 opsi, yaitu A, B, C, dan D. Misalkan nomor 1, kita jawab A, benar. Jika benar, maka akan ada keterangan benar. Kemudian lanjut ke soal nomor 2, misalkan kita jawab A, ternyata salah. Nanti akan terdapat keterangan salah dan keterangan jawaban yang benar, yaitu jawaban yang benar adalah D. Setiap soal bernilai 10 poin. Kita lanjutkan ke soal-soal berikutnya. Misalkan untuk semua soal, kita jawab dengan jawaban A. Nah, di akhir nanti akan tertera skor yang kamu dapatkan. Jika dari semua soal yang kamu kerjakan benar, maka akan mendapatkan nilai maksimalnya 120. Tapi karena yang benar ini tadi hanya 2, maka skornya 20. Nah, selanjutnya kita pilih menu utama yang ingin kita lakukan. Jika kita ingin keluar, maka tinggal memasukkan angka 6 ke kolom aksi dan enter. Kemudian problem selesai. Jadi kesimpulan video kali ini, ada manfaat dari pembuatan aplikasi kami, yaitu yang pertama untuk peserta didik. Jadi peserta didik akan lebih mudah dan memahami materi transformasi geometri, terutama untuk menyelesaikan soal-soal. Dan yang kedua, manfaat bagi pendidik. Jadi pendidik akan dengan lebih mudah mencontohkan gambar hasil transformasi suatu titik, garis, atau bangun datar jika dibandingkan dengan menggambar secara manual di papan tulis atau kertas. Sekian dari video kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.